Halo adik-adik teruna di rumah sekalian, kita bertemu kembali di minggu pertama di bulan Agustus bersama saya Kak Ika. Hari ini Kak Ika seperti biasa tidak bertugas sendirian. Hari ini Kak Ika ditemani oleh teman kalian Lia sebagai liturgos dan Moreno dan Feldi sebagai petugas musik. Baik, kita mulai saja ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita persiapkan dulu bacaan kita yang terambil dari kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita persiapkan bersama-sama. Apabila sudah selesai, kita akan mulai sebentar lagi. Namun terlebih dahulu kita akan melakukan saat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu pembukaan dari KMM 3 bait 2. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari Minggu ini Engkau sudah kumpulkan kami lewat ibadah persekutuan terunanya ya Bapa. Kiranya Engkau mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang diberikan kepada kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa melakukan ibadah virtual. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Satukan pikiran dan hati kami ya Tuhan, supaya kami semua bisa mengerti apa yang kami baca dan kami dengar. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Amin. Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini yaitu dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3, bercerita mengenai keadaan atau kondisi bangsa Israel setelah mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan. Nah, di sini disebutkan bahwa sesampainya mereka di seberang sungai Yordan, mereka akan bertemu dengan suatu bangsa yang besar dan tinggi, yaitu orang enak. Nah, untuk menggambarkan orang enak itu seperti apa, Kak Ika mau tanya ke kalian di rumah, kalian pernah nonton film Zack and the Giant Slayer atau
best friend giant. Nah, kalau kita berbicara mengenai giant, apa yang terlintas di pikiran kalian? Nah, betul. Seperti atau bisa disebut juga dengan raksasa. Nah, bangsa enak ini yaitu orang yang besar dan tinggi, itu kurang lebih orangnya lebih besar dibandingkan Goliat. Tangannya panjang, badannya tinggi, bahkan di beberapa literasi disebutkan kalau bangsa Israel itu hanya selututnya bangsa enak. Kalau kalian diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu bagaimana? Pasti akan ada rasa takut, rasa tidak percaya diri, rasa tidak yakin. Itu wajar karena di hadapan kalian berdiri orang-orang yang sangat besar. Nah, itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sesampainya di sana, mereka bertemu melihat orang-orang enak atau bangsa enak, dan di diri mereka ragu. Bisa nggak ya kira-kira kita mengalahkan orang-orang itu atau orang-orang atau bangsa enak yang berbadan besar? Nah, Tuhan mengetahui hal itu. Dan Tuhan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Itu terdapat pada ayat ketiga. Mari kita lihat ayat ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka. Dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan tahu bangsa Israel ragu apakah mereka bisa menghadapi bangsa enak. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel dalam menghadapi bangsa enak. Nah, dari ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, kita dapat melihat bahwa Allah begitu menyayangi bangsa Israel. Allah begitu setia kepada bangsa Israel. Allah selalu menepati bangsa Israel untuk menyertai bangsa Israel sampai kapanpun. Sama seperti bangsa Israel, kalian di rumah juga merupakan anak-anak pilihan Allah. Kalian sudah dipanggil oleh Allah, oleh sebab itu Allah sudah berjanji pada kalian bahwa Allah akan menyertai kalian sampai kapanpun juga. Nah, apabila kalian sudah menerima panggilan dari Allah, maka akan begitu banyak berkat-berkat tercurah. Kalau bangsa Israel saja sampai dibantu oleh Allah untuk menghadapi para raksasa bangsa enak, nah apalagi dengan kalian. Kalian akan selalu disertai oleh Allah. Bahkan kalian akan diberikan berkat-berkat yang berlimpah ruah. Tapi ingat, berkat-berkat itu bukan saja hanya bisa dilihat oleh mata, bisa dipegang atau bisa kita pakai, tapi yang terutama berkat-berkat yang luar biasa itu dapat kita rasakan dalam hati kita. Contohnya, ya, sukacita. Tidak semua orang bisa mengalami sukacita, tapi Allah memberkati kalian dengan sukacita yang luar biasa. Yang kedua, adanya kerinduan untuk selalu dekat dengan Allah. Adanya keinginan bagi kalian untuk, ini hari Minggu, aku mau siap-siap di depan handphone atau di depan laptop untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak setiap hari Minggu saja. Kak Eka yakin kalian setiap hari begitu bangun tidur atau akan menjelang tidur, kalian akan ada kerinduan seperti berdoa, seperti membaca renungan dan sebagainya. Selain itu ada berkat-berkat yang lain, yaitu damai sejahtera. Tidak semua orang juga bisa mengalami damai sejahtera. Banyak orang-orang yang sudah memiliki segala hal tapi tidak memiliki kedamaian dalam dirinya. Mereka selalu kurang dan akhirnya mereka tidak hidup dengan rasa bersyukur. Tapi kalian yang sudah diberikan begitu banyak limpahan berkat luar biasa, kalian akan diberikan
damai sejahtera, akan diberikan rasa ungkapan syukur yang luar biasa. Dan terlebih lagi ada rasa kepedulian kepada orang lain. Kemudian hati yang setia untuk selalu melayani Tuhan dimanapun kalian berada. Nah, dari bacaan ini kita dapat melihat bahwa sebagai anak-anak pilihan Allah tidak berarti kalian lepas dari berbagai macam pergumulan seperti bangsa Israel. Begitu mereka sampai di seberang sungai Yordan, ada keraguan dalam diri mereka, ada tantangan dalam diri mereka. Begitu juga dengan kalian. Kalian sudah dipilih, sudah dipanggil oleh Tuhan, kemudian sudah menerima berkat, tidak berarti kalian tidak diperhadapkan pada pergumulan. Nah, pergumulan ada dua macam. Ada dari luar kalian dan dari dalam diri kalian. Contohnya dari dalam diri kalian. 1. Malas. Malas melakukan segala hal. Atau tarsok, entar besok. Kalau bahasa anak zaman sekarang lebih kenal dengan kaum rebahan. Rebahan aja di tempat tidur atau di depan TV sambil liatin handphone. Yang kedua, cepat berputus asa. Contohnya, pada saat kalian PJJ atau pembelajaran jauh-jauh, pada saat guru kalian memberikan kalian soal yang sulit, kalian selalu, biasanya seperti pengalaman KIK ke anak-anak KIK, bilang gini, "Mah, ini susah mah, susah banget nih, belum dicoba sudah bilang susah. Dicoba dulu, berusaha dulu, jangan cepat putus asa." Kemudian contoh atau pergumulan yang ketiga dari dalam diri kalian yaitu kurang percaya diri. Tidak yakin bahwa kalian bisa melakukan banyak hal. Padahal Tuhan sudah meyakinkan kepada kalian bahwa Tuhan akan menyertai kalian sepanjang kapanpun juga. Jadi kalian harus yakin pada diri kalian. Kalian harus yakin kalau saya bisa, dan saya bisa. Dan keempat, tidak disiplin. Tidak disiplin maksudnya seperti apa? Di masa PJJ seperti saat ini, kalian belajar di rumah. Kalian berpikir dengan belajar di rumah seperti liburan. Padahal tidak. Kalian seharusnya bangun pagi, lihat handphone, lihat tugas, seperti yang kalian lakukan pada saat kalian pergi ke sekolah. Lakukan pada saat kalian PJJ di rumah. Itu cara kita untuk melatih disiplin diri. Itulah contoh 4 hal yang merupakan pergumulan yang biasa dihadapi dalam diri kalian. Mungkin kalian punya pergumulan lain, Kaika tidak tahu, tapi itu hanya contohnya. Nah, pergumulan yang berasal dari luar, yaitu pergaulan yang tidak baik. Pergaulan tidak baik itu seperti apa? Pergaulan yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Contohnya memakai narkoba atau kemudian nongkrong. Boleh nongkrong nggak apa-apa untuk sekedar bersosialisasi. Tapi kemudian kalau nongkrong untuk hal-hal yang akhirnya membawa kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, itu sama saja dengan pergaulan kalian bisa terbawa dengan pergaulan yang tidak baik. Kemudian contoh yang kedua, suka merendahkan orang lain seperti pembulian atau membicarakan orang lain di belakang kita dan sebagainya. Yang ketiga yang saat ini cukup mengkhawatirkan menurut Kaika ya, sosmed. Kenapa Kaika bilang sosmed? Karena di sosial media itu kalian bisa bertemu dengan berbagai macam orang yang di belahan bumi manapun, di belahan dunia manapun deh, maaf. Kalian di Jakarta atau dimanapun kalian bisa bertemu, seperti orang-orang itu dekat. Dan sosial media kadangkala memberikan hal-hal yang belum tentu baik. Kadang kalian hanya membaca sekilas, kalian tidak mencerna terlebih dahulu, kalian menyerap begitu saja. Nah, itu yang membahayakan diri kalian.
Kalian harus berdoa untuk hal itu, bagaimana itu merupakan suatu pergumulan dan tantangan dalam diri kalian, supaya kalian bisa menyaring mana yang bisa hal yang baik dan mana yang tidak. Nah, dari bacaan kita pada hari ini, dari ayat pertama sampai dengan ketiga, kita diyakinkan kembali bahwa kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada kita. Dan satu hal yang pasti, manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan selalu setia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami hari ini tidak lupa berdoa untuk teruna kami dimanapun mereka berada. Kau sertai dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kau sertai mereka dalam masa pandemi ini, dalam masa-masa PJJ yaitu pembelajaran jarak jauh. Kau berikan mereka hikmat. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka kemampuan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi. Kami tidak bisa menyebutkan teruna-teruni kami satu persatu ya Tuhan, namun kami tidak lupa berdoa untuk para teruna kami yang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menambahkan mereka umur 1 tahun kembali ya Tuhan. Bantu mereka, bentuk mereka, tuntun mereka, supaya mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan, supaya mereka bisa tetap semangat dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, dalam kehidupan sehari mereka. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami merindukan teruna kami ya Tuhan, untuk bisa ambil bagian bersama-sama dengan kami dalam ibadah virtual kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan sambil menyanyi dari KMM 161 bait 1. Kita sudah memberikan persembahan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami tadi sudah memberi persembahan, kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini supaya bisa menjadi kerajaan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengakhiri ibadah persekutuan teruna hari ini dengan menyanyi dari KMM 38 bait 1. Baik, adik-adik teruna yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kita dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang diberikan kepada kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan segala aktivitas kami di minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan. Kau bimbing kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul dan bertemu secara virtual kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kalian tetap standby di channel yang sama dan bertemu dengan kakak-kakak yang lain untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Dadah.